dan memimpin mengelola pekerjaan di dalam tim. Ya, di dalam tim tentunya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sekarang yang sudah Smart Club 500. Nah, ini salah satunya sudah dimudahkan oleh founder. Bapak Ibu sudah disiapkan yang namanya bagan big project ya. Sebelum Umi mengupas ke dalam, Bapak Ibu lihat cara manajemen skill, salah satunya yang dipermudah adalah Bapak Ibu lihatlah bagan big project masing-masing. Misalnya ada Ibu Rita Sugiyarti bersama Bapak Edi Pramono. Sekarang SC 20, maka akan naik ke SC 150. Maka siapa yang akan dilahirkan menjadi SC 20, di kirinya siapa saja, di kanannya siapa saja. Maka itulah yang mesti di-manage di dalam timnya. Kapan akan dilahirkan menjadi SC20-nya? Oh, si A Selasa depan, Selasa depannya lagi B, Selasa depan lagi C, Selasa depan lagi seperti itu sudah disiapkan. Ya. Kemudian memanage skill sebuah soft skill yang umumnya didapat dari pengalaman memimpin Bapak Ibu. Jadi dari pengalaman dari hari ke hari Bapak Ibu belajar terus, maka akan tertanam bagaimana sebuah soft skill itu bertambah dari pengalaman. Jadi tidak seperti matematika, tidak bisa dilihat 1+1, bukan tidak terlihat ya. Tetapi dari pengalaman memimpin, oh pada saat memimpin yang karakternya seperti ini, maka saya harus bersikap seperti ini. Karena diperlukan ketahanan mental dan ketangguhan dalam memimpin. Bukan hanya kecerdasan aja, tapi diperlukan kecerdasan emosional. Ya, mampu mengatur emosi. Baik, mengapa manajerial skill penting untuk para leader? Ya, ini memungkinkan seorang leader mampu menghadapi masalah dengan tenang secara mental, mampu menguraikan masalah dan membuat keputusan. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak mudah. Bagaimana ketika orang lain marah, kita tidak marah. Ya. Bagaimana tadi seorang leader itu mampu menghadapi masalah dengan tenang secara mental. Mesti kondisinya tetap dalam keadaan netral. Apapun yang masuk input, ya itu tergantung kita memaknainya, sehingga pada saat outputnya tetap kita yang mewarnai hal itu. Ya, kalau kita memaknai ada orang marah tapi kita dengan tenang, maka kita akan melihat permasalahan secara jernih. Karena Bapak Ibu dipersiapkan akan memimpin orang, minimal seorang luxury itu paling tidak 3.000 pasang. 3.000 kalau masing-masing satu orangnya priority, minimal ada berapa itu? 3.000 dibagi 30. 3.000. 1.000. 100 nih. 100. Iya, minimal. Kalau priority semua, betul nggak? Iya. Kan masih yang basic ya. Anggap priority Iya, semua aja. Yang dipimpin sebanyak itu, sehingga Bapak Ibu mampu mengenali dan belajar bersama karakter orang tersebut. Kemarin seperti ketika Bapak Ibu ikut di Tebet, waktu Abi menyampaikan, sempat disampaikan masing-masing personality orang. Ada yang sanguin, ada kolerik. Ya. Nah, dengan Bapak Ibu mengenal ini, maka Bapak Ibu akan lebih mudah pada saat communication-nya. Pada saat kemarin Ibu Ustazah Umi Kalsum menyampaikan bagaimana komunikasi dengan tim. Kenapa? Karena orang-orang yang dengan visual itu selalu bilang gini, bayangkan Bapak Ibu. Nah, dengan kata bayangkan itu, orang visual itu lebih mudah menangkap. Bayangkan Bapak Ibu, 1 tahun ke depan Bapak Ibu naik Pajero. Bapak Ibu duduk di depan, Bapak Ibu pakai kacamata hitam. Itu dia akan lebih terbayang oleh orang-orang visual. Tapi kalau orang-orang yang dengan hearing atau dengan mendengar, itu tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya itu? Nah, ini yang dibilang soft skill ya. Soft skill. Jadi sehingga seorang menilai
mengenai skill dan kompetensi akan lebih dipercaya untuk menjadi seorang leader. Jadi seseorang yang memiliki managerial skill dan kompetensi akan lebih dipercaya untuk menjadi seorang leader. Jadi ketika Bapak Ibu mulai terus belajar pada saat memanage timnya, mengerti akan orang lain, maka Bapak Ibu mesti mengerti diri sendiri terlebih dahulu. Ya, tadi dengan paham. Ketika orangnya senangnya mendengar, maka Bapak Ibu coba ketika kita mendengarkan orang. Jadi itu kata-kata hal-hal yang mesti orang itu diperhatikan apanya. Ibu Dokter Umi Musarofah, ini orangnya visual atau apa ya? Nah, sambil kita berhubungan terus, maka kita pelajari orang ini apa. Orang ini intim atau sanguin, ya sama tuh intim sanguin itu orangnya lebih senang bercerita. Maka banyak hal yang perlu diceritakan. Maksudnya lewat cerita orang itu, jangan lewat hitungan. Kalau orang intim atau sanguin tersebut dengan hitungan itu pusing. Tapi kalau orang cermat, contoh seperti Abi, nah itu nggak terlalu suka dengan cerita, tapi dengan hitungan predictable seperti itu, maka itu cepat masuknya. Ya, seperti ini. Untuk masuk luxury, begini-begini hitungannya, maka dalam 1 tahun akan capai luxury. Itu cepat, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini soft skill yang mesti dikuasai pada saat kita memimpin tim dan kita mengelola masing-masing dari personality tim kita. Managerial skill yang harus dimiliki seorang leader, yang pertama, kemampuan membuat keputusan. Nah, Bapak Ibu tidak mudah ya membuat keputusan itu, tentunya pada saat kalau saya agak keras, misalnya gitu ya ke timnya, nanti tim saya nggak ada pergi, gitu ya. Nah, jadi pada saat membuat keputusan ini adalah mesti lebih ke arah konsep dan value dan kebenaran yang ada. Sehingga apapun yang kita sampaikan, maka nanti orang akan mengikuti karena memang itu value yang benar atau nilai-nilai yang benar. Ya, jangan takut gitu. Jadi harus membuat keputusan dengan hal-hal yang benar. Kemudian keterampilan dalam conceptual skill. Nah, Bapak Ibu, contohnya pada saat menyampaikan quick plan, kalau Bapak Ibu sudah punya konsepnya, maka Bapak Ibu akan mudah menyampaikannya. Sampai saat ini, Umi dan Abi masih terus melatih Bapak Ibu agar semuanya mitra SSW mampu menyampaikan quick plan. Ya, mampu menyampaikan quick plan. Oleh karena itu, para PIC diharapkan terus mengadakan yang namanya home sharing dan home meeting. Terus melatih para mitranya harus mampu semuanya menyampaikan quick plan. Ya, karena ini adalah tulang punggungnya. Kalau nggak ada tulang punggung, gimana ya? Itu tadi ya, keterampilan dalam konseptual. Kemudian keterampilan dalam melakukan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, seringnya sesuatu terjadi karena miscommunication. Banyak yang deleting atau terhapus pada saat komunikasi. Akhirnya timbul prasangka. Pada saat tidak paham, harusnya ditanyakan ulang. Misalnya, Bu Khadijah bicara dengan Umi. Nah, Umi kalau misalnya masih prasangka, yang dimaksud Bu Khadijah itu apa bukan ya? Nah, itu mestinya ditanyakan, Bu Khadijah, apakah yang dimaksud itu adalah mau ambil produk A misalnya? Oh bukan Mi, maksud saya tuh ini. Nah itu harus clarity namanya, di-clearkan. Apa yang dimaksud oleh Bu Khadijah dan apa yang dipahami saya mesti sama. Contoh ada orang gini, maaf ya Bu Khadijah, saya nggak ke seminar sakit. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Boleh ada yang buka speakernya kalau mau bicara? Ibu Fatimah Nursa mungkin? Ya, Bapak Ibu.
Dibuka speakernya Ada Bu Mi. Fatimah. Ya, Ya. misalnya ada orang nih, maaf Bu, saya tidak ke seminar sakit. Apa yang perlu dijawab? Atau ada yang perlu ditanyakan? Ya, saya akan Tanyakan lagi. menanyakan sakit apa, gitu kan? Apa masih bisa ditahan, gitu kan? Kita juga banyak herbalnya nih di PTBes, gitu. Kalau masih bisa ditahan, ayo. Apalagi saya juga akan menjemput kan, gitu loh Mi. Saya pasti akan menanyakan. Gitu. Misalnya Oke. tim saya nih, misalnya ya Mi. Ada Biar yang kesana. lain? Oke, misalnya Nah, ditanya misalnya. apakah sakitnya tadi Bu Fatimah boleh kalau ini tadi nggak jelas ke Umi suaranya. Bu Fatimah akan Iya, Mi. menanyakan, Bu Fatimah akan menanyakan apakah sakitnya masih bisa ditahan. Karena ini Iya. juga mau saya jemput begitu ya? Iya, kan saya biasanya akan menjemput tim seperti itu, Mi. Oke, ya boleh. Ya, Boleh Mi. yang lain tambahin. Ibu Khadijah kayaknya yang tunjuk tangan. Iya, Mi. Ya, silakan. Kalau ada yang seperti itu, ada yang menyatakan izin, ada sakit, ya kita pastikan dulu siapa yang sakit. Oke, Nanti yes, dari itu siapa berarti masih ingat sakit. tuh, masih ingat training Umi berarti. Oke, betul. Terus ada yang lain nambah atau Bu Khadijah masih nambah? Ya, diantaranya itu kalau misalkan memang yang sakit, yang terpenting pastikan dulu siapa yang sakitnya dulu, Oke. kan sakit apa. Ya itu Mi. Ya, yang lain? Ada atau sudah sama semua? Ya, Saya baik. Mi. Oh ya, Umi Ya, Kalsum. Mi. Ya. Iya, misalnya mohon maaf Umi Kalsum, saya nggak bisa ke seminar. Lagi sakit, saya tanya sakit apa? Sakit perut misalnya. Kenapa? Lambungnya kambuh gitu. Oh gitu, ya udah. Ayo ke seminar nanti saya kasih susu kambingnya. Nih ada nanti saya kasih sasetnya nanti insya Allah sembuh. Justru obatnya ada di seminar insya Allah. Paling begitu Mi, usaha saya paling begitu. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu dong, beri tepuk tangan dulu. Oke ya, Bapak Ibu sudah tambah nih ilmunya ya dari kemarin berarti betul kemarin yang tiga-tiganya udah betul dari Bu Khadijah ditanya dulu siapa yang sakit, apakah beliaunya sendiri atau keluarganya, lalu setelah itu disampaikan, ayo justru ketemu ke seminar biar dapat obatnya. Saya bawa susu kambing yang kayak kemarin yang Umi lakukan di Serang seperti itu ya, yang Ibu Ella langsung hadir ke Serang. Lalu pastikan juga tadi dilanjutkan kata Bu Fatimah, masih bisa ditahan nggak sakitnya? Karena kan saya jemput gitu ya. Nah itu adalah salah satu Bapak Ibu memastikan tim kita itu komunikasinya digali gitu ya. Jadi jangan langsung kalau kita belum belajar biasanya Bapak Ibu tidak menggalinya, maka tiba-tiba oh ya udah nggak bisa datang udah aja. Ya, jadi dengan Bapak Ibu mengerti memiliki keterampilan dalam melakukan komunikasi, maka Bapak Ibu lebih dalam lagi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, itu adalah salah satu keterampilan dalam melakukan komunikasi. Contohnya, berikutnya Bapak Ibu mempunyai keterampilan technical skill. Nah, technical skill ini adalah Bapak Ibu setiap pekan mengadakan home meeting bersama timnya. Lalu Bapak Ibu mulailah membagikan atau memahamkan kepada timnya yang ada di dalam big project dan mengenal mereka berada di dalam posisinya masing-masing. Ketika ini mereka paham posisinya ada di mana dan harus melakukan apa, lalu akan menuju kemana. Karena banyak orang yang belum tahu tujuannya dan belum tahu posisinya ada di mana. Hanya mungkin ikut seminar,
kemudian ikut ke sana, ikut ke sini, tetapi kalau belum paham, banyak orang yang akhirnya tidak sampai di mana-mana. Ya, jadi pastikan bersama para PIC, Bapak Ibu, sampaikan technical skill-nya. Jadi tekniknya seperti apa nih? Oh, kayak program kerja 30 hari. Program kerja 30 hari itu betul-betul per mitra dipahamkan, Bapak Ibu. Tekniknya mesti paham. Dari mulai membuat daftar nama, ini sepertinya mudah. Daftar nama cuma nulis, gitu ya. Sepertinya mudah, tetapi ketika ini tidak pelan-pelan dikasih tahu, diajarkan, maka ini tidak kejadian. Maka Bapak Ibu tidak heran sampai setahun ada orang belum terisi daftar namanya 300. Padahal 1 tahun itu 365 hari. Jadi kalau sehari aja 1, maka setahun daftar nama harusnya sudah selesai 365 nama. Tetapi kalau kita tidak telaten untuk membuat mereka paham dan mereka melaksanakan, maka ini tidak kejadian. Oleh karena itu, di SSW kemarin mungkin di tahun lalu, Abi dan Umi mengajarkannya bagaimana closing, bagaimana masih ke pribadi. Tapi sekarang diajarkan Bapak Ibu bagaimana seorang pemimpin memimpin dan menduplikasikan apa yang dilakukan oleh dirinya. Ya, jadi seorang pemimpin sudah mulai menduplikasikan seperti kunci. Kalau kunci duplikat itu mesti sama. Sehingga kalau kunci ini bisa buka pintu, maka kunci duplikatnya juga bisa membuka pintu. Nah, ini adalah hal yang tidak mudah, tetapi terus dilakukan, maka ini akan menjadi mahir. Ya, berikutnya manajerial skill yang harus dimiliki adalah soft skill. Kembali lagi, soft skill itu didapat dari pengalaman terus hari ke hari dalam memimpin tim. Tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan. Bapak Ibu lebih belajar terus memahami orang lain. Belajar terus bagaimana kalau seseorang itu bisa dibimbing dari hari ke hari, mulai kelihatan pertumbuhannya. Seperti diperlihatkan pertumbuhannya di SSW. Seseorang dari mulai masuk join di SSW, lalu mulailah di seminar itu menjadi testimoni produk. Setelah testimoni produk lancar, maka nanti jadi MC atau host. Setelah jadi host, berkali-kali lancar, maka menjadi presenter. Ya, biasanya itu setahap dengan tingkatannya. SC20 itu udah ada di host. SC150 mulai presenter atau host untuk SC150 atau host untuk SC500-nya. Bapak Ibu perhatikan apa yang Abi pasangkan ketika menjadi petugas di seminar. Bapak Ibu itu enggak sembarangan. Kalau presenternya siapa, hostnya siapa, itu udah kelihatan. Bapak Ibu itu bukan sembarangan main comot-comot, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu juga bagian menggantikan seseorang yang tidak dapat bertugas, Bapak Ibu tidak dapat sembarangan juga menggantikannya. Kenapa? Karena itu udah ada aturannya. Seorang SC1000, hostnya pasti SC500, Bapak Ibu. Pembicaranya SC500, maka hostnya minimal SC150. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada tahapan-tahapannya. Tapi mungkin kadang-kadang maka Abi kalau si Anu katanya berhalangan hadir sudah digantungkan si Anu. Nah, Abi ada setuju ada tidak? Itu setuju atau tidak tuh sesuai dengan seperti itu. Kalau di orang Sunda namanya ada undak usuknya. Ada tahapan-tahapan sehingga orang itu kenapa kalau di SSW itu lebih memanusiakan manusia. Bagaimana seseorang itu kita menghargai orang lain. Karena ketika kita menghargai orang lain, maka sebetulnya kita adalah menghargai diri sendiri. Ya, oke. Berikutnya fungsi manajemen skill.
Ya, fungsi manajemen skill yang pertama perencanaan. Nah, ini Bapak Ibu yang Umi sering bolak-balik, kita masih banyak lemah di perencanaan. Para leader belum membuat perencanaan minimal 1 tahun, 1 pekan ke depan. Padahal di SSC juga sudah diberikan juga contoh kita punya kegiatan 1 tahun ke depan, betul tidak? Kayak kemarin kita meeting, Iya. 1 tahun ke depan, bulan apa kita akan award night, ada media review, ada gathering, ada apa, ada HTS, ada apa, itu kita buat perencanaan. Nah, Bapak Ibu para PIC dan leader pribadi masing-masing leader juga sama, minimal semua punya planning 1 pekan ke depan. Seperti kemarin, Umi dalam 1 bulan minimal di buku Roadmap to Success sudah Umi tuliskan. Setiap Selasa sudah di blog itu adalah seminar GWS. Setiap Sabtu di blog seminar CSO Tebet. Setiap Ahad di blog ada seminar Jakarta 1 dan Serang. Nah, Bapak Ibu sudah membuat seperti itu atau belum? Kalau belum, segera dibuat. Setelah itu, para PIC juga membuat home meeting dengan timnya kapan. Home sharing di titik-titik SC20-nya hari apa saja adanya ya. Di titik mana Bapak Ibu akan hadir. Misalnya ada home sharing 1 hari itu karena udah bagus timnya ada 3 tempat. Maka tempat mana yang hari itu Bapak Ibu hadiri. Kan tidak perlu dihadiri semua karena SC20 sudah mulai dapat mandiri. Mana Bapak Ibu pilih mana yang harus Bapak Ibu hadir dan Bapak Ibu harus memberikan pembinaan di situ. Ya, itu adalah planning. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi fungsi manajemen skill itu yang pertama perencanaan, membuat perencanaan sepekan ke depan. Minimal sepekan ke depan. Berikutnya nomor 2, mengorganizing atau pengorganisasian. Ya, mulai membuat organisasi, maka dalam 1 PIC itu dibuat. Kalau home meeting seperti mini seminar dibuat. Siapa yang belajar presenter, siapa yang belajar MC, siapa yang belajar testimoni produk, semuanya dibuat. Jadi mulai belajar berorganisasi. Kemudian step-stepnya Bapak Ibu dibuat juga. Ya, jadi Pak Sakroni misalnya sekarang mulai belajar apa. Pekan ini beliau mau sponsori berapa. Pekan depan berapa. Sehingga dalam 1 bulan beliau harus lulus SC20 yaitu program 30 hari. Ya. Berikutnya direction. Memberikan pengarahan, memberikan arahan kepada timnya. Ini harus satu nakodanya di dalam 1 PIC sehingga semua menjadi satu arahan. Yuk kita bikin daftar nama, duduk semua bikin daftar nama. Setelah itu belajar telepon atau buat janji temu. Sudah belum tim kita mampu membuat janji temu? Sudah mampu semua belum quick plan? Ya, diarahkan semuanya. Kemudian diedifikasi semua pertemuan yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu mengarahkan semua pertemuan, misalnya Selasa itu harus ngantor di GWS. Sabtu itu ngantornya di Tebet. Ahad itu Jabodetabek itu ngantornya di RM Sederhana. Kalau yang Serang misalnya tanggal 17 Desember ada di Serang. Itu harus sudah dibuat di buku, di blog. Setiap ada pengumuman Bapak Ibu, ketika MC mengumumkan maka Bapak Ibu sudah catat. Bukan berlalu begitu aja itu pengumuman, dicatat ya. Lalu controlling. Ya, fungsi berikutnya dari manajemen skill adalah controlling. Bapak Ibu mengontrol apakah SC20-nya 2 hari ini presentasi atau tidak. Setelah tahu presentasi, oh Pak Sakroni 2 hari ini presentasinya udah 20. Dari 20 itu Pak Sakroni bagaimana? Yang FAST-nya bagaimana? Nah, ini harus controlling sehingga tidak kebablasan sebulan 0.
Apa yang mesti diperbaiki, dievaluasi dengan controlling ini. Oh, Bu Rita banyak banget ini, tapi kok di mana ini ada belum closing? Apanya? Apakah FAST-nya? Apakah presentasinya kurang menarik? Apakah orangnya FAST-nya terlalu pada rendah? Berarti harus ganti market misalnya ya. Kalau seperti itu, maka Bapak Ibu tidak akan sebulan aktivasi tidak nol. Ya, karena di 2 hari, 3 hari sudah dikontrol terus. Berikutnya, bagaimana manajerial skill kita untuk cara meningkatkannya, yaitu ada pelatihan-pelatihan. Kemudian mencari mentornya. Nah, di SSW nggak usah mencari mentor. Mentornya udah dikasih itu para PIC masing-masing. Para PIC itu tentunya udah para SC 500 minimal SC 150. Jadi sudah teruji ya secara kerja, secara rewardnya sudah teruji. Maka mentornya udah ada. Kemudian ya, meningkatkan kemampuan belajar. Bapak Ibu, kalau di seminar, Umi lihat ya di seminar nih, kayaknya biasa aja tuh seminar tuh. Padahal Bapak Ibu mesti belajar, catat. Oh, nih Ibu Lina Herlina sedang presentasi. Yang klik bagi saya, kalau Ibu Lina yang presentasi, saya klik tuh. Saya ikutin caranya. Catat tuh poin-poinnya Bapak Ibu. Oh, kalau saya kayaknya pas. Kalau Ibu Ustazah Umi Kasu maju, saya klik tuh. Saya pengen contek deh ininya, misalnya. Oh, besok lagi ada Ibu Haja Triwinarni presentasi. Oh, ini nih poin-poin yang saya suka. Dicatat Bapak Ibu. Nah, itu yang Umi lakukan di awal. Kalau ada orang presentasi, maka Umi catat dan esok harinya itu yang Umi sampaikan pada saat Umi presentasi ke orang. Sehingga itu adalah kemampuan kita makin meningkat. Ya, itu caranya meningkatnya. Yang kedua, mencari mentornya udah, berkolaborasi dengan tim. Nah, berkolaborasi bagaimana? Ini jago nih, banyak pengalaman di apa? Di produk. Yang ini presentasinya keren. Yang satu bagian closingnya. Nah, itu kolaborasi. Bapak Ibu mengadakan home sharing, digabungkan, lalu berkolaborasi. Maka nanti closingnya akan banyak. Ya. Berikutnya memantau dan mengevaluasi kerja. Nah, ini Bapak Ibu, ada evaluasi dari tiap tim. Tim saya itu Bapak Ibu dipantau dalam sepekan itu tim saya tambah apa enggak. Jangan-jangan semuanya pakai KB timnya. Jadi nggak beranak-anak. Ya, jadi lihat ini timnya. Setelah presentasi Ibu Haja Triwinarni sepekan itu presentasi berapa ya? Kemudian dari hasilnya itu apa? Oh, 3 orangnya beli produk. Oh, 3 orangnya hadir ke seminar. Oh, 3 orangnya ini. Nah, itu ada catatannya sehingga kalau Abi tanya, biasanya Abi tanya, sepekan ada presentasi berapa di PIC 21? Langsung udah tahu. Karena ditulis, Ustazah Umi Kasum presentasi 21, Pak Budi 15. Si A segini. Dalam sepekan, Abi, di SSC 21 yang presentasi, total presentasi ada 100. Closingnya 10. Nah, seperti itu. Nah, sementara saat ini, semua PIC kalau ditanya bingung, langsung mikir dulu, berapa ya? Perasaan tiap ditanya itu berapa, begitu terus, betul nggak? Nah, coba dari mulai sekarang, Bapak Ibu, bahwa ini bisnisnya miliaran. Bapak Ibu, Umi selalu berulang-ulang, Bapak Ibu pastikan kalau Bapak Ibu jadi bos, mau kasih orang hadiah 150 juta, kalau kerjanya bagus dalam 3 bulan, mau kasih hadiah nih. Saya sampaikan ke Pak Haji Hairil, kalau bagus kerjanya dalam 3 bulan, saya mau kasih 150 juta. Nah, kira-kira tuh kerjanya harus kayak apa? Betul nggak? Jadi semua yuk menulis kriteria. Kalau jadi bos, saya ngasih ke karyawan saya 150 juta itu kerjanya harus kayak apa sih gitu. Lalu tempatkan diri kita jadi karyawan. Oh iya, saya tugasnya ini loh, jadi karyawan karena 3 bulan sama bos saya mau dikasih 150 juta. Apalagi yang Ustazah Umi Kasum 6 bulan dari sekarang contoh mau dikasih 1 miliar. Nah, harus kayak apa itu kerjanya sehingga pantas diberi 1 miliar. Betul nggak?
Nah, seperti itu. Ya, berikutnya. Contoh kasus meningkatkan managerial skill. Nih, kasusnya nih sering banget. Nomor 1, kelompok A belum menguasai presentasi. Ada nggak yang belum menguasai presentasi? Nggak ada kayaknya ya. Apa nggak ada di sini kayaknya semua udah menguasai presentasi ya? Wes, saya sok closing semua. Ya, jadi kalau yang belum menguasai presentasi, belajarlah presentasi. Bapak Ibu presentasinya harus dari hati. Bayangkan begini, ada sebuah toko, kalau ada orang belanja 2,6 juta, dia diberi hak franchise. Dia diberi hak sebagai punya satu toko gitu loh. Punya sebagai cabang, ya. Setelah sebagai cabang, kalau dia datang belanja lagi, bawa orang belanja, dia dikasih loh 400.000 dan ditaruh 1 poin. Terus seperti itu berulang. Kalau poin dia sampai 100 pasang, toko itu ngasih motor. Mau nggak Bapak Ibu belanja ke toko itu? Nah, kalau gitu masa emak-emak nggak bisa cerita ya? Ya nggak? Nah, maksudnya bagaimana membuat cerita yang ketika ketemu emak-emak yang senang belanja, orang itu mau pindah belanja. Ya, itu contoh yang belum menguasai presentasi. Quick plan-nya itu banyak macamnya, ya. Berikutnya, ada kelompok kedua, mungkin tim kita tadi kelompok pertama belum menguasai presentasi, maka Bapak Ibu latih sampai ngelotok presentasi. Yang kedua, rajin presentasi tapi ora closing. Ada nggak? Ada. Nah, ini dicek. Apanya yang dicek? Pertama FAST-nya, kedua cara presentasinya. Mungkin presentasinya udah benar, tapi FAST-nya masih pada rendah. Keuangannya saat ini belum ada, sehingga nggak closing. Kan cuma 2 doang. Pertama, orang itu closing mengerti, kedua uangnya ada. Betul nggak? Kira-kira kalau mengerti presentasinya uangnya ada, kira-kira mau nggak orang itu join? Mau. Yang jadi masalah ngerti tapi nggak ada uang. Betul. Ya, ada uang tapi nggak paham karena pada saat menjelaskan nggak menarik buat beliau. Ya, cuma 2 macam aja. Pasti paham dan uangnya ada, pasti join. Itu kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga, tim banyak tapi kurang teachable. Ya, ada yang masalah lagi, timnya banyak tapi kurang teachable. Nggak usah belajar gitu, saya mah udah tahu, udah ngerti. Nah, ini udah tertutup kalau udah bilang udah tahu, udah ngerti ya. Nah, itu pelan-pelan digali lagi bagaimana mau menuju 1 miliar. Tentunya semuanya dengan ilmu. Pelan-pelan diambil bagaimana mereka sehingga menyukai untuk hadir, belajar, dan itu membuat sebuah kebutuhan buat beliau. Ya. Berikutnya, tim banyak, sosial ekonominya kurang tinggi. Nah, ini mesti bagaimana segera bantu untuk rekrut sehingga keuangannya naik. Ya, tadi belajar lagi skillnya, belajar presentasinya, lalu kolaborasi dengan leader, kerjasama sehingga mampu merekrut lebih banyak. Berikutnya, pinter atau pandai orangnya, tapi nggak mau masuk sistem. Nah, kelompok ini maka leadernya harus mau private dulu, mengajarkan sistem yang ada di sini, sehingga baru beliau nanti akan ketarik dengan sendirinya. Jadi masing-masing kitanya yang menyesuaikan, memanage skill-skill tim yang ada di supervisi kita. Abi boleh dilihatkan yang film itu? Nggak ada video yang. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa masuk. Oh, ini yang mati. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Boleh nanti tanya jawab biar berkembang sehingga Bapak Ibu mungkin ada
tantangan di lapangan atau pertanyaan dan lain sebagainya, saya kembalikan dulu kepada moderator, ke Ibu Lina, silakan. Ibu Lina masih di mute. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Umi Haja Elis. Masya Allah luar biasa ilmunya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini merupakan suatu kesempatan di mana kita bisa mendapatkan ilmu luar biasa mengenai manajemen skill ini Bapak Ibu, karena ya itu tadi tidak sembarangan ilmu ini bisa kita dapatkan di luaran sana, dan ini benar-benar diberikan secara tulus oleh narasumber kita yaitu Umi Elis, bagaimana cara kita belajar mengenai manajemen skill. Dari tadi yang paling mendasar awalnya Umi menjelaskan mengenai menjadi pemimpin dari para pemimpin, terus masuk ke Bagan ya Bapak Ibu, setelah itu apa namanya fungsi dari manajemen skill, terus juga apa namanya intinya Bapak Ibu di sini kita harus mau belajar. Nah, berikutnya ini video dulu apa gimana Mi? Iya, ya video dulu, ini udah boleh, udah dapat dibuka. Ya, Ya, mari Bapak Ibu kita lihat video terlebih dahulu. silakan lanjut. Ya, sudah ya videonya Mi ya. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa videonya. Mungkin sesi berikutnya sebelum masuk ke tanya jawab kita bisa melihat bahwa informasi mengenai manajemen skill ini memang seperti di Umi Elis bilang itu harus kita pelajari berdasarkan yaitu dari pengalaman, karena di sini kita memimpin dari para pemimpin dan juga kita belajar bahwa kalau setiap orang itu berbeda seperti tadi di video itu harus kita berani memutuskan bagaimana ke depannya tim kita ini akan berjalan. Apakah nanti kita memutuskan untuk, mohon maaf, menyingkirkan bahasa ini dengan orang-orang yang mungkin sebagai sumber masalah atau menghambat dari kesuksesan tujuan kita, Bapak Ibu. Jadi ya itu. Makanya di sini kita belajar dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Ya, sesi berikutnya nih biar nggak ngantuk, mungkin saya mau coba buka di sini Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Melis. Saya persilakan mungkin atau di kolom chat kalau ada yang malu-malu untuk
bicara bisa mengetik di kolom chat. Bapak Ibu, Saya Bu Lina. saya persilakan. Iya, silakan, Prof. Gimana, Prof? Silakan. Langsung Siapa aja, tuh? Prof. Ya, Saya. Bu Lina saya ya. iya, silakan, Prof. Oh, ya. Jadi Umi, kebanyakan yang saya temukan orang suka pukul rata Umi. Maksudnya pengalaman dia yang kurang bagus, jadi dia begitu yakin sama gitu. Padahal dia belum belajar, belum tahu, belum ikut seminar, tapi dia yakin pengalaman dia yang lalu akan sama nanti gitu. Lain seperti Bu Rosita tuh kan, udah sering ditipu sama apa tuh langit biru, sama ini, sama itu, tapi Bu Rosita itu mau belajar. Ya. Nah, bagaimana menghadapi orang yang tidak mau belajar tapi udah buat kesimpulan, padahal dia belum tahu gitu. Bagaimana caranya menghadapinya? Ya. Prof, maaf, ini udah menjadi mitra, Prof. Oh, belum. Oh, berarti baru new reseller ya? Ya, jadi kebanyakan ya orang itu dia menyamakan pengalaman-pengalamannya. Misal gini, kalau saya suka kasih contoh sama mahasiswa yang suka pukul rata begini. Misalnya ibu kos, ada mahasiswa udah lama tapi nggak bayar kos, taunya hilang, kabur. Misalnya orang Sunda, nanti datang lagi orang Sunda, lah jangan-jangan dia nipu lagi nih gitu. Jadi pengalaman lama sama yang sekarang disamakan gitu. Padahal PTB sama yang lain-lainnya kan belum tentu sama. Gitu. Tuh, Masya Allah luar biasa. Tapi dia nggak mau belajar, nggak mau ikut seminar, udah dikasih apa? Yang hari Jumat nggak mau lihat. Itu kemana dia mau jadi tahu? Karena nggak mau belajar. Nah kalau contoh yang Bu Rosita, walaupun sering ditipu, tapi kan dia mau belajar, mau mendengar. Nah, bagaimana menghadapi orang yang model begini? Ya, baik. Umi Haji Elis mau langsung dijawab, Umi. Jadi pertanyaan dari Profesor Arma di SSW 21 bahwa bagaimana menghadapi new reseller yang mempunyai pengalaman yang sebelumnya tapi disamakan semua. Jadi dia mungkin pernah punya pengalaman tidak mengenakan dengan satu bisnis, tapi disamakan dengan PTBS. Sudah diajak seminar, sudah diajak online, tapi masih kekeh cek orang Sunda mah gitu. Umi gimana Umi? Ya silakan Umi Haji Elis, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Arma, pertanyaannya luar biasa. Memang ini biasanya mewakili ya bagaimana. Nah, pertama kita menempatkan diri bahwa banyak orang yang berpikir menyamaratakan, ya. Nah, ini diperlukan kenetralan kita pada saat menghadapinya. Bahwa kita berempati, mungkin dia punya pengalaman di masa lalu. Yang pasti pastikan gali saja pengalamannya, apa yang pernah dialami, seperti apa, selama apa apakah beliau mengerjakan, atau ini hanya pengalaman orang lain. Kadang-kadang orang itu juga menyampaikan pengalaman orang lain. Jadi pastikan kita sudah paham mengenai info PTBS, mengenai usaha ini, tingkat keyakinan kita, tingkat trust dan hope kita bersama PTBS, baru kita dengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya, ditanya lebih dalam apakah itu pengalamannya sendiri atau pengalaman orang lain yang disampaikan kepada kita. Jadi tidak masalah, terus saja menambah lagi daftar namanya, menambah lagi orang lain sehingga akan menemukan orang-orang seperti Bu Hajah Rosnita yang ketika kita nanti di akhir dari komunikasi kita akan tanyakan seperti ini. Apakah dengan kita tanda petik trauma atau ketakutan
sama dengan masa lalu itu membuat kita sukses. Kalau itu membuat kita sukses, ya monggo dijalankan. Ya, jadi maksudnya kita mesti evaluasi apakah dengan kita trauma atau kita hanya mengambil pengalaman dari masa lalu, ketakutan dengan kejadian masa lalu, apakah itu membuat kita maju atau membuat kita jadi sukses? Nah, kalau tidak, ya mungkin dipikirkan lagi. Gitu. Jadi fokuskan kepada orang-orang yang memang mau dibantu saja. Jadi kalau misalnya hal itu biarkan mereka akan berpikir juga dengan sendirinya. Seperti itu, Ibu Dokter. Ya, bagaimana Bu Dokter? Sudah menjawab? Ya, terima kasih. Tentang apa tuh? Tentang orang bilang kan nggak punya duit, tapi dia suka jajan di mall-mall, suka rombongan jalan-jalan ke Aljabar lah, ke inilah, lah itu bisa itu kemana-mana. Ya, iya Bu Dokter, pada akhirnya sebetulnya hanya alasan. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa orang itu betul-betul gini. Pada saat orang belum siap join, itu alasannya banyak. Pertama, ada yang alasannya haram, ada yang betul-betul alasan betul, ada yang hanya alasan saja. Ada yang belum punya uang alasannya, ada yang betul-betul nggak punya uang, ada hanya alasan saja. Ada yang dibilang dilarang oleh suami, ada yang suami dilarang oleh istri, ada dilarang oleh anak. Nah, hal ini kita belajar. Apakah hal ini yang tersirat atau tersurat? Atau hanya di bibir saja atau dari hati yang paling dalam. Nah, tinggal kita mensikapinya, apakah orang ini saya betul-betul mau bantu tidak? Kalau saya mau betul-betul bantu, maka saya akan gali terus sehingga orang ini betul-betul join. Tapi kalau saya yang dibilang Abi kemarin kayak di materi kita, saya like dia nggak? Do I like nggak? Saya akan menjalin bisnis dengan dia, sanggup nggak saya seumur hidup? Karena di dalam perjalanan network seperti ini, di dalam PLB seperti ini, kenapa harus do I like? Karena saya akan menjalin hubungan dengan orang ini seumur hidup. Karena silaturahimnya akan panjang. Terus menjadi luxury, melahirkan lagi luxury, melahirkan lagi luxury. Hubungannya insya Allah bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Jadi pastikan ketika saya like dengan dia, ketika saya betul-betul mau bantu dia, tidak ada kata mengeluh dalam arti itu orang ini kok ngeyel banget, udah nggak ada lagi keluhan. Kenapa? Karena saya sudah memutuskan saya akan berpartner dengan dia. Itu Ibu Dokter. Terima kasih. Ya, Bu Dokter sudah menjawab ya? Sudah terjawab ya? Ya, Masya terima Allah. kasih. Iya, sama-sama. Berikutnya ini Umi ada pertanyaan dari Bapak Hoiril SSW 24. Pak Hoiril mungkin bisa langsung ditanyakan perihal pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan co-founder Umi. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Umi ini, terutama terkait dengan manajemen skill. Jadi ada fungsi manajemen yang Umi sampaikan tadi, ada planning, ya perencanaan, kemudian ada juga di situ istilahnya ada staffing, ya, kemudian juga ada organizing, ada juga di situ fungsi dari bagaimana directing pengarahan, ya. Kemudian ada di situ juga yang terakhir ada yang disebut pengawasan, ya, controlling, ya. Nah, kalau dalam suatu organisasi biasanya itu memang menurut yang saya alami budgeting itu sebetulnya juga penting gitu. Jadi langkah dari organisasi yang kita pimpin gitu, ya, terutama kaitan dengan keuangan yang harus direncanakan sedemikian rupa, ada dana yang harus dibikin pagunya, kemudian kapan keluarnya, kemudian juga bagaimana itu bisa terkumpul dan supaya organisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kaitan dengan perencanaan keuangan, saya pikir itu juga penting gitu. Karena setiap kegiatan itu ya namanya
dinamika ya, itu pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan gitu untuk organisasi gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masuk di planning gitu, Umi, budgeting ini gitu? Tadi yang saya dengar bahwa planning itu kita bagaimana berapa kali presentasi, kemudian nama-namanya ada atau tidak, jadwalnya ada sekarang. Ya, saya dengar itu. Tapi apakah perencanaan atau budgeting ini masuk ke dalam perencanaan atau dia berdiri sendiri budgeting ini? Karena menurut saya budgeting ini juga penting. Itu Mi, makasih Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi, bisa langsung dijawab Umi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Hairi. Luar biasa. Ya, betul. Betul sekali. Ini beradanya di perencanaan Pak Haji karena kita business owner ya, istilahnya independent business owner. Sehingga salah satunya seorang leader yang betul-betul belajar managerial skill ini, salah satunya adalah mampu mengelola keuangan. Sehingga waktu itu disampaikan oleh Abi tentang di NBT lalu ya, bagaimana pengelolaan keuangan ini harus ada di perencanaan. Kalau Umi dan Abi dari awal itu 10% dari profit pasti Umi sisihkan untuk pengembangan tim. Ya, 10%. Jadi dalam artian seperti misalnya persiapan GSS, otomatis kan itu ada persiapan kita dulu. Misalnya contoh kalau PIC mungkin per PIC, kalau Umi kan berarti kan SSW dalam keseluruhan. Umi punya goal sekian, berarti kan Umi harus siap seperti itu. Hal-hal lain juga, hal-hal lain. Kemudian, nah Bapak Ibu yang mulai leader sudah mempersiapkan seperti seminar dalam sebulan itu berapa kali, berapa saya menyiapkan untuk istilahnya tanda petik infaknya lah kayak gitu ya, untuk tiketnya. Nah itu kalau Umi sudah diperinci sendiri. Ya, saya berapa kali, lalu perjalanan kemana, ini di mana, ini keluarnya lewat ID siapa, yang ini bagian Abi, yang ini bagian Umi, itu ada Pak Haji. Jadi itu memang ada di perencanaan sehingga kita itu tidak keteteran kalau seperti itunya ya, tidak keteteran. Kenapa? Karena semua sudah dipersiapkan sehingga dari awal memulai usaha ini betul-betul tadi hal-hal yang tidak diperlukan harus disingkirkan. Kenapa? Karena di awal, apalagi Umi di awal betul-betul ke daerah yang Umi sampaikan dalam 3 hari waktu itu habis siaran televisi di TV One, itu langsung mengadakan seminarnya 3 hari berturut-turut, Jakarta, Medan, Surabaya. Ya, jadi Jumat itu di Jakarta, Sabtu Medan, Surabaya Ahad gitu, seperti itulah 3 hari seperti itu. Sehingga itu sudah ditulis itu untuk penerbangan, untuk ini, untuk itunya gitu. Jadi betul kalau kita namanya untuk bisnis memang harus sudah disiapkan. Nah, ini tentu dengan skala masing-masing. Ya, skala masing-masing yang sedang mengembangkan secara pribadinya, Bapak Ibu, jadi tidak ada keluhan, waduh kok ini, karena sebetulnya SSW sudah disiapkan seperti Abi kan sudah memplanningkan kemarin ya, akan ada World Night, bulan apa ada GSS lagi, bulan ada apa, ada sahabat karib. Sebetulnya kita harus sudah mulai menata, membuat planning di budgeting seperti itu Pak Haji. Terima kasih ini pertanyaannya, sehingga yang lain juga sudah mulai ada siap-siap persiapan. Jadi ada uang yang disisihkan, mungkin yang sudah mulai dapat breakaway, mulai dapat profit. Nah dari situlah mulai belajar menyisihkan untuk namanya program kita menuju 1,7 miliarnya. Jadi bukan hanya keuntungan aja yang mau kita raup, tapi kita juga memberikan hal-hal yang perlu kita keluarkan. Niatkannya untuk infak atau sodako dan lain sebagainya sudah ada di situ. Gitu Pak Haji, terima kasih. Ya, siap, makasih Umi. Ya Pak Haji, Masya Allah luar biasa jawabannya Umi aja. Sudah menjawab ya Pak Haji? Ya, cukup, makasih. Alhamdulillah. Umi. Iya, pernah waktu itu ya, waktu di literasi keuangan di NBT ya. Ya, Umi, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Ahmad Zamroni, SSC 28. Umi, mohon izin bertanya, bagaimana cara untuk mempunyai Tiger Eye, katanya, seperti Abi. Scan crack ini new ambassador, scan crack.
Ini luxury ambassador, scan cekrek. Ini double luxury ambassador. Biar kita nggak kehabisan energi dan amunisi. Gimana gitu Umi, please gitu katanya Umi. Terima kasih Nah, Umi gitu. oke, Lalu dijawab Umi. baik. Iya, terima kasih Pak Ahmad Zamroni. Pertanyaan luar biasa. Ini termasuknya ke soft skill, ya. Jadi ini dengan pengalaman yang berulang sehingga kita makin jalan institusinya apanya udah ada feeling. Jadi kita bisa Intuisi. intuisinya. Jadi Intuisi, maksudnya ya. sudah mulai jalan. Jadi tahu nih orang ini kalau yang seperti ini cepet nih. Orang ini yang seperti ini agak lama nih, gitu. Bukan mendoakan, tapi memang kelihatan dari geraknya, dari mata yang berbina-bina, dari rajinnya, dari teachable-nya gitu, Pak Ahmad Zamroni. Jadi dengan pengalaman yang terus-menerus, bayangkan kalau 4 tahun Abi dan Umi serius menangani SSW, tentunya udah paham, lebih memahami, ini orang ini bakalan cepet nih, orang ini agak lama nih, orang ini lebih cepat diarahkan nih, ini bakalan begini nih, bukan gitu. Nah, itu karena dengan pengalaman, Pak. Jadi jam terbang, kenapa dibilang jam terbang? Karena dilihatnya dari pilot kan, kalau terbangnya makin. Nah, kita akan menjadi ahli ketika kita sudah melakukan 10.000 jam. Maka dibilang jam terbang. Jadi Pak Ahmad Zamroni sudah melakukan ini betul-betul dihitung. Saya menjalankan PTBS ini sejam 2 jam. Nah, 10.000 jam maka kita akan menjadi ahli. Menjadi ahli, ketemu, ya ampun orang ini mah. Walau kan gini, Bapak Ibu kalau orang baru mengenalkan ke Umi nih, maaf ya, pasti ada yang gini. Nih, saya bawa orang ini, orangnya pasti hebat nih, orangnya begini nih, orangnya begini nih. Kadang-kadang Umi Elis cuma senyum. Kenapa? Ya udah tahu mau menggebu kayak apa juga, ini orang gini kok, gitu loh, paham nggak? Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu kadang-kadang terlalu apa namanya ya, overestimate. Saya bawa orang orangnya hebat begini begini belum tentu Bapak Ibu. Saya melihat orang itu 90 hari berinteraksi di SSW, insya Allah itu yang menentukan orang ini akan cepat, atau orang ini akan istiqomah, atau orang ini seperti balon meledak, cepat, tapi kena jarum sedikit langsung kempes. Nah, tinggal Bapak Ibu menentukan. Ketika orangnya terus istiqomah, maka itu yang akan bertahan lama. Daripada orang yang terus, kayaknya cepet banget. Setelah itu kena jarum sedikit, pas sudah hilang. Ya, jadi Pak Zamroni dengan jam terbang, Pak Zamroni terus berada di pertemuan, terus mengikuti follow the system, ya, konsultasi, edifikasi, konsultasi, no cross lining, maka Pak Zamroni akan terus mengasah intuisinya tadi, akan terus terasa, maka tahu, oh ini kalau milih kata Abi, oh ini jeruknya bagus, oh ini bagus, oh ini agak busuk, itu udah tahu. Jadi gitu ya, yang pasti niatkan aja mau bantu orangnya karena Allah. Kalau niat karena Allah, ketika orangnya hilang, ikhlaskan. Berarti menurut Allah ini tidak baik. Ketika orangnya baik, bersyukur karena Allah titipkan kepada kita. Udah, itu kalau udah karena Allah, semuanya ringan aja. Itu aja, terima kasih. Ya, menjawab ya Pak Zamroni ya, Masya Allah. Berikutnya ada lagi Mi di kolom chat nih, luar biasa Masya Allah. Assalamualaikum, ini dari... Suara Pak Zamroni nggak kedengeran tuh. Iya, halo Pak Zamroni. Iya, dengar. Terima kasih sudah dengar, meminta. iya. Sudah jelas ya Pak? Ya, siap. Masya Allah, oke. Terima kasih Mbak Lina. Iya, sama-sama Pak. Umi, berikutnya dari Ibu Mia Sumiati SSC 10. Ya. Assalamualaikum, tanya dong Bu Mia, bisa langsung bertanya? Halo Bu Mia. Oke, mungkin belum ada. Bu Mia, Udah connect, bisa langsung Bu. ya? Yang nanya bapaknya. Oh iya, silakan Pak. Ya.
Baik, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam sehat warahmatullahi walafiat. wabarakatuh. Ya, Mi. Ini, Bi, endingnya jawabnya gini, Mi. Ini dengan calon mitra. Ya. Jawabannya langsung nih, Mi. Minat sih, tapi belum sekarang. Nah, dari jawaban ini tentunya apa yang saya dapatkan nih terkait dengan masalah khususnya sekarang di manajemen skill, yaitu bagaimana mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan komunikasi, ya, terus teknik skill, edifikasi semua. Tapi endingnya beliau tuh memberi jawaban, ya, minat sih, tapi belum sekarang. Nah, apa yang mesti kita lakukan ke depannya begitu? Terima kasih. Ya. Ya, baik Mbak Lina, langsung ya. Ya. Ya, baik. Sebetulnya nih di luar konteks nih harusnya ini yang bertanya mitranya Pak Haji ke Pak Haji. Nah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi begini, ketika kita menemukan mitra kita dibilangin ada seperti itu, Pak Haji, saya udah bilang nih, saya udah presentasi, tapi jawabannya begini, minat sih tapi nggak sekarang. Betul nggak? Pertanyaannya, kalau boleh tahu, ada apa sekarang? Sebetulnya lebih ke teknis ini. Ini kan menghadapi bulan Desember. Beliau itu fokus ke persiapan akhir tahun. Jadi begitu kita presentasi, begitu kita quick plan kan ya. Beliau serius, komunikasi 2 arah lancar-lancar aja. Tetapi mungkin apakah saya kepedean gitu, Mi? Wah, ini priority nih. Amin. Seperti itu. Minat sih, tapi belum sekarang. Oke, baik. Kembali lagi kalau ke komunikasi tadi, kita pastikan memahami apa yang tersirat dan tersurat. Boleh kita mendengarkan apa yang diucapkan. Tapi di hati kita mesti tahu apakah ini betul sehingga apa? Sehingga biar tidak menjadi ada kata-kata PHP di dalam diri kita. Ya, karena yang diprediksi gini loh, misalnya mitra-mitra saya kan banyak, Umi pengalamannya udah lumayan karena lebih dulu masuknya. Jadi banyak orang yang mengatakan seperti itu, nanti akhirnya mitra merasa di PHP. Karena apa? Karena ini kita nggak tahu, dia kan hanya terucap, nggak tahu ada yang di dalam hatinya. Makanya kita netral saja. Kalau tidak sekarang, memang ada apa? Ya, misalnya, saya ada keperluan ini, keperluan itu. Berarti hal ini bukan hal yang penting dan mendesak. Ketika itu bukan hal yang penting, maka bagi kita dia bukan prioritas kita. Ketika kita membuat dia bukan prioritas kita, maka kita akan melihat lagi daftar nama, melihat lagi Pak Haji Surji bersama Ibu Hajamia, lihat lagi orang-orang yang akan dijadikan SC20, maka bekerjalah dengan orang-orang yang akan dijadikan SC20. Misalnya Ustadz Rubai, maka gali 300 namanya Ustadz Rubai. Nah, Ustadz Rubai nanti mengajukan lagi berapa nama yang akan dijadikan SC20, maka gali nama 300 nama dari nama yang ada di dalam Ustadz Rubai. Maka bekerjanya ada di kedalaman, bukan lagi di daftar namanya Pak Haji. Tapi itu pun boleh, misalnya di Ustadz Rubai lagi belum ada, maka boleh menggali di daftar nama Pak Haji dan Bu Haji yang belum selesai. Tapi jangan menunggu orang yang mengatakan tunggu bulan Januari. Boleh aja itu menjadi catatan kecil, catatan kaki, tapi dia bukan menjadi prioritas. Karena itu akan menjadi mengganggu, Pak Haji. Kalau pengalaman ya, menjadi mengganggu tanda petik kayak menunggu-nunggu gitu loh, Pak Haji. Kayak ada hati, dia mau masuk gitu. Seperti itu. Jadi kalau ya, nanti setelah itu pasti berkembang. Kenapa? Karena dia akan
dia akan melihat, memperhatikan Pak Haji, bukan Pak Haji yang menunggu dia. Maka Pak Haji akan melupakan dia, tanda petik, maka dia yang akan ngejar-ngejar Pak Haji. Buat seperti itu. Amin. Amin. Oke. Ya, menjawab ya, Pak Haji, terjawab ya. Ya, makasih Bu. Ya, jadi nggak boleh, kita jangan tergantung sama orang yang PHP, kata Umi Haja Elis tadi, Masya Allah. Ya, masalahnya makin malam makin panas nih, Mi. Masya Allah, nih pertanyaannya berikutnya ada dari Ibu Rita, SSW 32. Assalamualaikum Ibu Rita dan Pak Edi. Umi izin nanya, kalau ada mitra pintar, menurut saya, tanda petik, tapi nggak mau masuk sistem, bagaimana cara menghandlenya? Terima kasih Umi, mungkin bisa langsung dijawab Umi. Oke, ini sangat mudah kalau menurut Ibu Rita pintar. Ya, tanda petik tadi menurut Ibu Rita pintar dan tidak mau masuk sistem. Bu, Ibu dan Bapak itu luar biasa. Yang mengajar Ibu dan Bapak untuk sampai luxury, untuk menjadi big ambassador atau luxury, atau yang akan menjadikan Bapak sukses melalui wasilah PTBS bukan saya. Karena Bapak tuh lebih keren dari saya, lebih cerdas dari saya, lebih pengalaman dari saya, maka Bapak harus ketemu langsung founder. Bapak langsung belajar dengan founder, dan founder hanya bisa ditemui di Gereja Wulansari hari Selasa. Ya, jadi Bapak Ibu cara mengajaknya ketika Bapak Ibu, ini orang pintar, saya bingung ngajarinnya, saya bingung ngajaknya, orangnya pokoknya pejabat, orangnya orang kaya, orangnya apapun, Bapak Ibu harus pintar edifikasi. Bapak tuh udah pengalaman berbisnis, Bapak itu anu, maka Bapak belajarnya harus dari founder langsung. Nah, founder sangat sibuk sekali dan beliau dapat ditemuin, dan saya akan ajukan Bapak untuk ketemu founder langsung hari Selasa di GWS. Begitu Ibu Rita, Pak Edi. Ya, Umi. Terima kasih banyak Umi. Ya. Masya Allah. Sudah terjawab ya Ibu Rita, Pak Edi. Itu kalau bahasa kerennya itu jawaban Umi Elis tuh skakmat. Skakmat langsung ya. Iya tuh, langsung tuh, Masya Allah, luar biasa deh Umi jawabannya. Oke, langsung berikutnya Umi. Ya, ada lagi sebentar. Ya, ini dari kolom chat ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak, langsung deh dari Pak siapa ini? Siapa dulu? Pak, silakan. Ini ada dari chat dulu. Oh, Pak itu dulu. Siapa ini yang mau? Silakan deh, boleh. Pak, silakan Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan. Saya mau tanya ini aja nih. Masalah produk tuh ya, produk kegunaannya tuh kan kayak penyakit gula nih, minum berapa produk, terus misalnya asam urat, kolesterol, yang tensinya tinggi, itu yang harus diminum itu berapa produk. Nah terus pelatih itu harus habis berapa box gitu kan suka ada yang nanya ke situ, ada yang nanya ke situ, ini harus habis berapa box nih, nah gitu kan. Nah, ya, tadi yang saya ikut pagi-pagi tuh, nah sama Pak Ustadz itu kan dijelasin tuh penyakit ini sekian. Oke, Mbak Lina langsung nih, karena ini lagi meeting tentang pengembangan tim dan manajer Yaski ya Pak Aep, boleh nanti ya di luar ini Umi jawabnya ya. Oh iya, boleh. Iya, kita lanjut yang lain, Mbak Lina silakan. Ya, nanti dijawab ya Pak Aep. Oke. Umi berikutnya ini ada dari, Masya Allah, sebentar, di kolom chat dari Pak Mumun Muji, Ibu ya ini ya. Assalamualaikum Umi, saya Ibu Muntamah dari SSC 23. Gimana caranya Umi melakukan perencanaan yang tidak gagal? Sedangkan biasanya kan ada kata-kata kita cuma bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Tapi Umi luar biasa, bisa tanpa gagal. Mohon ilmunya Umi, terima kasih. Masya Allah. Bisa langsung dijawab Umi? Baik, terima kasih Mbak Lina. Ini Ibu Muntama dari SSW 23. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi setiap kita diberikan keleluasan oleh Allah untuk merencanakan.
Tapi bukan tiba-tiba, lah kamu merencanakan tapi ada gagalnya. Ya kan tadi, rencana langsung lapor kepada Allah, lalu jalankan rencana itu dengan disiplin dan penuh tawakal. Kalau memang tidak berhasil bukan gagal kata-katanya. Ya, jadi kata-kata yang Umi selalu bilang, kita bermainnya NLP, Neuro Linguistic Program. Jadi hilangkan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak memberdayakan. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika kita membuat rencana, maka kalau belum berhasil, maka diulang lagi. Misalnya, hari ini adalah hari Senin. Saya merencanakan Senin malam itu diberi tugas untuk menyampaikan tentang managerial skill. Kemudian Selasa itu paginya mau ngapain. Kemudian nanti seminar. Nah, nanti kemudian siapa yang mau Umi ciptakan SC20, siapa yang ini, sudah ditulis semua. Ketika belum berhasil, maka diulang lagi sampai berhasil. Ya, maka Bapak Ibu bayangkan ketika Umi dulu join sama seperti Bapak Ibu, hanya Umi dan Abi. Setelah itu merekrut A, merekrut B, merekrut dari 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128. Begitu kelipatannya, kenapa? Karena bergeraknya terus sehingga menggulung seperti bola salju. Tapi bayangkan kalau kita tidak bergerak, maka kita bukan diam, tetapi mundur Bapak Ibu. Karena yang ini bergerak terus, Bapak Ibu misalnya diam di sini. Yang ini maju terus, maka kita bukan diam, tetapi mundur. Karena orang lain maju lebih cepat. Oleh karena itu, buatlah perencanaan, laporkan kepada Allah, mohon mohon keridoannya, lalu lakukan dengan hati setiap melangkah. Katakan bismillah, setelah selesai melakukan aktivitas, Bapak Ibu katakan alhamdulillah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita SOP-nya diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Semuanya nilaikan ibadah, presentasi jadi ibadah, follow up jadi ibadah, sampaikan produk jadi ibadah, ketemu mitra jadi ibadah. Apapun menjadi ibadah karena kita di dalam Islam semuanya ibadah. Melangkah ke toilet aja ada bacaannya, keluar dari toilet ada bacaannya, maka semuanya tidak pernah tidak bernilai ibadah. Ketika kita niatkan itu, maka Ibu Muntamah ngelangkah ke seminar pun menjadi ibadah karena itu niat tolabul ilmi ya. Maka itu dicatat oleh Allah menjadi jihad fisabilillah. Oke, semangat terus, niatnya hijrah, niatnya selalu untuk ibadah, maka sebelum mendapatkan harta dunia, Bapak Ibu sudah dapat pahala yang luar biasa. Makasih Mbak Lina. Iya Umi, Masya Allah. Merinding tadi Mi dengar kata-kata Umi, semuanya diniatkan ibadah ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Pak Haji Edi kayaknya tuh. Pak Haji Edi mau bertanya, Pak Haji silakan. Assalamualaikum. Ini materinya apa ya? Waalaikumsalam. Materinya apa nih Bu Lina ya? Lagi di jalan soalnya. Mengenai manajemen skill Pak Haji Edi. Oh, maksudnya di tengah Pak Haji Edi. Ya. Ya begini, ini kadang-kadang kita rekrutnya kan berbagai macam orang. Ada yang mungkin pengalaman, ada yang banyak pengalaman. Ya. Nah, selalu kita menghadapi yang banyak pengalaman nih. Udah pengalaman LM lah, macem-macem lah kan gitu kan. Ketika dikasih arahan, malah dia yang ceramain kita nih. Oh, gimana itu? Gimana ngembalikan? Ngoceh terus. Wah, malah istilahnya lebih berpengalaman dia daripada. Jadi kita dengar aja ceramahnya. Itu gimana tuh ngatasin nih? Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mbak Lina lanjut ya. Langsung ya Umi, silakan. Kita kembalikan ke fokusnya adalah manajerial tim. Betul Pak Haji. Karena tim ini macamnya banyak, Pak Haji adalah seorang manajernya. Manajerial tim itu adalah bagaimana meramu orang ini yang bermacam-macam. Ada yang tadi merasa tanda petik pintar. Saya Pak Haji udah pengalaman, udah ikut usaha ini, saya udah ikut usaha itu. Nah, itu bagaimana meramu yang merasa tahu dimanfaatkan di dalam
skillnya itu. Misalnya, oke, kalau sudah merasa tahu, maka coba kamu dengarkan itu MC di depan, maka 2 pekan dari sekarang saya ajukan kamu ke Abi dan Umi untuk jadi MC. Karena sudah berpengalaman, maka siap-siap akan disiapkan menjadi presenter. Maka dia akan perhatikan. Kenapa? Karena dia akan ditugaskan. Jadi ketika kita punya tim apapun, ketika kita menyikapinya dengan positif, maka dia akan menjadi seorang yang lebih baik. Contoh, di tempatnya Pak Haji Edi ada yang namanya Bu Cahya. Itu Umi sudah bilang tuh, kurang lebih 2 pekan ke depan atau 3 pekan ke depan beliau akan ditugaskan menjadi MC. Maka sekarang sudah mulai mendengarkan, mulai mencatat-catat nanti kalau jadi MC saya bagaimana. Ya, jadi prasangka baik saja, ambil positifnya, maka insya Allah sebentar lagi tim SSW 27 akan banyak tim yang bagus, Pak Haji. Jadi disikapinya dengan hal baik. Jadi kalau begini, alhamdulillah ya Allah banyak orang yang cerdas di tempat saya. Alhamdulillah ya Allah banyak orang yang begini. Jadi kalau maksudnya tanda petik orang cerewet kita bilangnya orang yang pintar bicara. Ada orang yang rewel bilangnya orang yang kreatif. Jadi bahasanya dirubah ke bahasa yang memberdayakan. Tidak ada bahasa yang negatif. Sehingga itu semua menjadi doa. Ketika itu ucapannya yang baik-baik, maka akan menjadi doa yang baik-baik. Maka suatu hari timnya Pak Haji Edi sudah mulai autopilot. Ya, karena sudah mulai kelihatan kemarin di tempat. Jadi Pak Haji tinggal mengunci mengunci jangan sampai keluar yang negatif. Jadi kalau ada apa, disaring dulu, ini apa ya, diucapkannya apa ya, diucapkannya kayak tadi. Misalnya orang bilangnya sulit, kita bilangnya tidak mudah. Orang bilangnya cerewet, ini orangnya pintar bicara. Ini, bilangnya apa gitu. Itu hal-hal yang sepele, tapi itu adalah doa. Ketika itu adalah doa, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi ini mengelola namanya neuro-linguistic program, itu adalah mengucapkan kata-kata, harus keluar itu adalah kata-kata yang selalu memberdayakan, kata-kata yang membuat orang menjadi semangat, kata-kata yang membuat hal yang kurang baik menjadi baik. Itu Pak Haji, mantap pokoknya. Ya, bahkan saya itu kan banyak mendengar sekarang. Begitu lebih banyak mendengar, malah jadi ketiduran, Mi. Jadi enggak boleh gitu ya. Nah, itu memang udah ngantuk aja lalu. Iya, jadi saking tekunnya mendengarkan begitu. Nah, itu kalau mendengarkan tuh listening, mendengarkan itu memahami. Baik, makasih Pak Haji. Ya, makasih. Sehat selalu. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Haji sudah menjawab ya, sudah terjawab oleh Umi Haja ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ada nih di kolom chat. Assalamualaikum Ibu Hadijah Hardi dari SSW 15. Silakan Ibu mau bertanya. Halo? Mohon maaf, itu tamuku. Oh, tamu. Oke, lanjut aja. Oke. Mangga Pak Sahroni aja, mangga. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih. Kita masih bisa ya? Oh, Bapak mau bertanya, Pak. Silakan. Ayo, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Bu Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saroni. Wabarakatuh. Umi izin bertanya singkat aja, Umi. Ya. Dalam manajerial tim, khususnya dalam pengelolaan tim, itu fungsi ada yang namanya fungsi SWOT, analisa SWOT. Yes. Itu taruhnya di mana? Apa di planning, apa di evaluatingnya gitu? Kadang-kadang kan dalam pengelolaan tim kan kita perlu melihat tim kita itu kelebihannya di mana, kelemahannya di mana, peluangnya apa dari tim kita dan hambatannya kira-kira dari tim mana. Itu kita taruhnya di mana tuh, Mi? Makasih, Mi. Singkat aja. Ya, terima kasih. Sebetulnya siap. Sebetulnya ini dilihatnya di evaluasi Pak, tetapi di setiap langkah itu selalu ada.
Jadi pada saat perencanaan, di rencana ini kita lihat, pada saat merencanakan kan tentu merencanakan dalam sebuah tim kan. Nah, ini tim saya ini kelebihannya apa? Nah, dilihat juga pada saat merencanakan. Oh, kelebihannya ini, misalnya kelebihannya FAST-nya tinggi-tinggi, misalnya. Tim saya kelebihannya FAST-nya tinggi-tinggi, maka tim saya harus lebih pintar dong, harus lebih juga menarik pada saat menyampaikan presentasi, sehingga orang yang dipresentasi menarik buat dia, ini usaha yang harus diperjuangkan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya, oh ini FAST-nya di pertengahan, oh FAST-nya rendah, sehingga ini harus menaikkan target market. Nah, sehingga misalnya semua orang harus menggali, tim saya mulai menggali. Jadi SWOT itu sebetulnya dilakukannya di setiap tahapan, Pak. Di perencanaan SWOT juga berjalan, di pelaksanaan SWOT berjalan, apalagi di evaluasi. Jadi itu semua akan berjalan terus. Kenapa? Karena setiap tahapan memerlukan sumber daya mana yang kita lakukan. Maksudnya ini di kita ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, harus terus digali. Seperti itu. Jadi tadi yang seperti Ubi bilang, ya mitra mana yang belum bisa presentasi, maka ini yang dilakukan apa? Oh, ini berarti SC20-nya ada berapa? Apakah SC20-nya sudah dapat memintarkan timnya belum? Oh, belum, maka SC150 harus turun. Kayak gitu, Pak. Jadi semuanya mesti dilihat. Mesti dilihat. Kalau sekarang belum, misalnya Pak Saroni sampaikan, Bu Fatimah saya belum SC20 ini. Saya kekurangannya di sini. Tolong dibantu di bagian ini. Saya bisa di bagian ini, jadi dapat berbagi tugasnya. Sehingga nanti sebetulnya satu PIC itu akan berjalan seperti orkestra. Mana yang dapat memukul alat musik ini, maka akan terjadi keharmonian dan suara yang enak kalau di musik seperti itu, karena bekerja sama dengan baik. Begitu Pak Saroni. Baik Umi, jadi analisa SWOT itu sebetulnya di semua tingkatan bisa dikerjakan ya Mi ya, di semua tahapan maksudnya bisa dikerjakan analisa SWOT itu ya. Betul. Baik Umi, cukup jelas. Iya, makasih. betul di setiap tahapan mesti dilaksanakan. Iya, sama-sama, terima kasih Pak. Berikutnya Ibu Lina. Iya, berikut. Terjawab ya Pak Saroni. Masih ada sisa untuk satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apakah masih ada yang mau bertanya langsung? Boleh. Assalamualaikum Bu Lina. Oh. Ya, silakan Pak. Langsung Pak. Dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Izin Umi untuk saya kan sudah mulai pengembangan di luar daerah. Iya, Pak Surasa. Kesulitan saya saat ini untuk jadwal seminarnya itu kita tidak tahu, sudah tanya kemana-mana saya tidak tahu, tidak ada yang menjawab. Kemudian solusinya seperti apa? Padahal saya itu penetrasi di masing-masing wilayah itu sudah saya tanam satu. Tujuannya nanti kalau sudah mengetahui agenda untuk seminarnya itu, teman-teman itu akan membawa teman-temannya yang lain. Jadi kalau dipresentasikan melalui telepon, teman-teman itu jarang yang bisa paham kalau tidak dimasukkan ke seminar. Kira-kira demikian, mohon petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi, langsung. Ya. Baik, terima kasih Pak Surasa dari STC 4 dari Malang. Ya, terima kasih untuk menangani hal ini. Ada solusinya Pak. Memang di daerah itu belum semua daerah ada seminar, baik dari SSW maupun dari kantor pusat. Jadi solusinya adalah Bapak kumpulkan dari setiap titik itu kalau memungkinkan untuk Zoom bersama Umi Abi. Ya, misalnya nih mau dibuatkan Zoom, Bapak ada 5 titik kota, misalnya Kalimantan Timur, Pekanbaru, Kalimantan Barat, contoh begitu ya. Nanti dikumpulkan, maka akan berikan apa yang Pak Surasa merasa butuhkan. Apakah presentasi, ataukah bedah sistem, ataukah product knowledge.
Nah, nanti akan dijadwalkan. Nanti AA akan membuatkan linknya kalau itu untuk Zoom atau mau video call yang diperlukan. Jadi silakan dijadwalkan karena memang di daerah itu belum semua ada fasilitas seminar. Ya, apalagi misalnya dari SSW belum dan termasuk dari kantor pusat juga kalau masih sedikit belum diadakan. Jadi biasanya dibentuknya home sharing. Kalau timnya masih jauh, ya kita laksanakan dengan Zoom seperti ini, mungkin hanya 10 orang, 5 orang, tergantung dari kebutuhan. Itu Pak Surasa, seperti itu. Siap-siap, dipahami. Terima kasih Umi, dilaksanakan. Terdengar Nanti jelas? akan saya kondisikan untuk. Siap, jelas. Nanti saya kondisikan untuk kita laksanakan Zoom internet aja. Baik. Seperti yang Umi. Terima kasih Umi jawabannya. Terima kasih. Ya, menjawab ya Pak Surata ya, Masya Allah. Ya Umi, ya terima kasih Umi. Bapak Ibu, tadi adalah sesi terakhir untuk tanya jawab dari Pak Surata SSC 4 Malang. Mungkin closing statement-nya yaitu maaf summary-nya bahwa malam ini kita belajar hal-hal yang luar biasa mengenai manajemen skill, yaitu hal-hal dalam manajemen skill dan juga fungsi manajemen skill. Ya Bapak Ibu, intinya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan bersama tim kita dan kita bisa maju bersama untuk lebih giat lagi untuk mencapai sukses di bersama SSW. Demikian dari saya, moderator Ibu Lina Herlina. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kekurangan berasal dari saya dan kesempurnaan hanya berasal dari Allah. Ya, mungkin sebelumnya closing statement dulu dari Umi atau Abi. Baik, dari Umi dulu, nanti Abi. Oh iya, silakan Umi. Iya, baik Bapak Ibu semua. Pada dasarnya kita di bisnis di Best Corporation itu adalah bisnis leadership. Bapak Ibu menjadi seorang leaders, menjadi seorang pemimpin di mana leadership mampu melakukan manajemen konflik karena di dalamnya Bapak Ibu tadi memimpin para pemimpin, kemudian melakukan pendelegasian, kemudian pengambilan keputusan, kemudian manajemen project, kemudian melakukan mentoring ya. Semua itu diperlukan managerial skill. Kita akan membuat sebuah irama yang baik bagaimana menyatukan masing-masing tim ini dengan kelebihannya masing-masing. Kita lihat kelebihan dari tim kita, maka kekurangan tidak akan terlihat dan akan saling melengkapi sehingga Bapak Ibu akan sukses bersama seperti yang ada di tagline-nya SSW, kita semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Sehingga akan terus dilakukan di SSW ini bagaimana Bapak Ibu mampu memimpin ya. Karena Bapak Ibu dilatih mulai dari SC 20 meningkat SC 150, SC 500, SC 1000 dan tentunya semua akan dihantarkan menjadi luxury ambassador. Oleh karena itu diperlukan kerendahan hati, diperlukan ketangguhan mental, diperlukan manajemen konfliknya yang sangat kecil konflik di dalamnya sehingga Bapak Ibu kembali niatkan ibadah kepada Allah karena ketika kita berniatnya ke sana karena Allah, Bapak Ibu semua akan ringan langkahnya, akan saling menyayangi, akan saling bergandeng tangan untuk sama-sama sukses bersama ya. Sekian dari Umi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan closing statement dari Abi? Ya. Ya, silakan Abi. Tambahan bukan closing statement. Kalau closing statement itu yang menyampaikan materi. Ya, Bi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka webinar khusus pada malam hari ini, yaitu training leadership dengan mengambil tema bagaimana kita mampu memiliki skill di dalam hal manajerial. Applause buat pemateri kita, co-founder dari Smart Synergy World, Umi Elis Ratnasari. Luar biasa. Dan juga moderator kita, Ibu Lina Herlina. Mudah-mudahan ya keduanya menjadi asbab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai sedekah ilmu, dan mudah-mudahan menjadi salah satu kategori ilmu yang bermanfaat yang tentunya akan menjadikan pahala yang terus mengalir walaupun yang menyampaikan itu sudah wafat, karena janji Allah salah satunya 3 hal yang akan terus mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua tentunya salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, uli wasyuhada wasolihin, wabil khusus kepada kita semuanya yang tentunya selalu kita membacakan salawat sebagai tanda bakti, sebagai tanda kita cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dan juga mudah-mudahan tahun 2024 kita bersama-sama bakti kita ke beliau, kita mampu mengunjungi rumah beliau dan menyapa langsung ya di rumah beliau, yaitu di Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya materi yang disampaikan tadi itu adalah menyangkut tentang salah satu bentuk dari peningkatan ilmu tentang leadership ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan bahwa di ilmu di dalam sini di SSW kita ada yang namanya basic untuk leadership yang sering kita adakan dalam rangka bagaimana mampu di langkah dasar itu mampu menangani mitra dan calon mitra secara tepat. Nah, kita sebut adalah basic khususnya dari leadership. Yang kedua, ya contoh yang paling gampang tadi ya, yang ada bertanya mungkin salah satu Pak Haji Edi, kemudian tadi juga ada beberapa yang menyangkut tentang bagaimana cara menghadapi langsung untuk mitra dan calon mitra. Nah, itu bahasannya itu ada di base atau di dasar dari leadership. Jadi kalau yang saat ini kita berbicara tentang bagaimana memimpin pemimpin. Jadi fokusnya di malam hari ini kita belajar ya tentang bagaimana kita managerial skill, artinya kita bagaimana mampu ya memanage orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang kita sudah jadikan pemimpin agar diperlakukan dengan tepat. Tadi sudah jelas sekali. Jadi kalau pertanyaannya yang menyangkut tentang tadi bagaimana nih menghadapi orang, nah berarti nggak tepat di malam hari ini karena kita fokus adalah memimpin pemimpin. Jadi membahas tentang itu. Tapi oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kita setelah ini ya, karena kita di satu bulan ini kita membahas tentang professional leadership ya. Jadi kalau tingkatannya professional leadership yang ditanyakan adalah bagaimana kita cara mengolah pemimpin agar kita sama-sama marching forward ya. Kemudian yang tadi sampaikan semua bisa nabuh gendang masing-masing sehingga menjadi harmonisasi. Nah, kemudian nanti kita bicara selanjutnya, kita berbicara tentang mastering leadership ya. Nah, oleh karena itu ya nanti tingkatan kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti arahan atau tidak mengikuti terus ilmu-ilmu yang disampaikan oleh SSW ini, maka Bapak Ibu akan ketinggalan. Maka yuk terus lakukan dalam upaya selalu
Kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki big business. Karena kita belajar dari orang-orang yang mampu secara kaya raya karena memiliki bisnis yang besar, itu ilmunya luar biasa. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ngapain sih? Ada yang ini, saya nggak mau, terlalu berlete-lete, bertele-tele dan lain-lain di SSC terlalu rumit segala macam. Kadang-kadang karena mungkin merasa karena nggak biasa, sehingga kadang-kadang merasa bahwa di sini kok kayak rumit banget. Nah, Bapak Ibu, memang kalau hanya sekedar untuk tanda kutip ya, level MLM-an atau level bisnis-bisnisan, teman-teman nggak usah harus belajar kayak gini. Nggak usah belajar tentang leadership. Cukup aja jualan, selesai, foto, selesai. Nah, kami harapkan SSW lebih dari sekedar hanya berbicara tentang bisnis yang skala kecil. Tapi kami ingin bawa Bapak Ibu semuanya berpikir menjadi seorang konglomerat. Nah, konglomerat itu apa? Konglomerat itu adalah pada saat kita sudah mampu memiliki autopilot bisnis, di mana one day, suatu saat Bapak Ibu tidak harus memikirkan uang terus, tapi biarlah sistem yang akan bekerja dengan kita. Nah, kita belajar ya dari Walmart, dari seorang konglomerat, beliau itu pada saat ini itu, dan juga salah satunya mungkin Bill Gates, coba berpikir bahwa beliau tuh sekarang udah nggak mengerjakan apapun. Beliau hanya memakai kurang lebih 10% dari aset yang dia pakai. Selebihnya adalah didonasikan untuk masalah agamanya masing-masing. Nah ini, tetapi beliau hanya 10%, tetapi sekarang mau beli apa aja bisa. Mau beli dalam level apapun, Bapak Ibu, bisa. Dan mereka cuma kadang-kadang jalan pakai kaos oblong. Nah, artinya teman-teman semua, sebelum mereka mencapai itu, maka mereka tata ilmunya sampai bagaimana memiliki apa namanya? Ya, Warren Buffett, Warren Buffett yang punya Walmart itu, beliau dengan langkah-langkah awalnya memang struggle banget. Bagaimana kalau kita belajar dari ilmu beliau itu luar biasa. Tapi sekarang dia hanya memikirkan bagaimana bisnis ini bertumbuh tanpa harus ada mereka atau beliau di dalamnya. Nah, kita ingin Bapak Ibu semuanya yang mungkin berpikiran sampai kemudian sono tidak sampai terlalu jauh semacam itu, paling enggak Bapak Ibu di level-level ini paling enggak sedikit ayolah memikirkan masa depan, karena masa depan itu tergantung kita berpikir. Kalau kita berpikir kecil hanya sekedar ya yang penting bisa makan, ya yang terjadi akan semacam itu. Kalau kita bicara visi kita memiliki big business, dan itu sudah kita akan hadapi. Karena apa? Kita bersama PTBS luar biasa, bahwa produk-produk kita itu akan menjamur, produk-produk kita itu akan terus bertumbuh. Sayang kalau kita hanya sekedar berpikir hanya recehan, istilah semacam itu. Tapi Abi ingin bawa teman-teman itu memiliki bisnis yang berskala tinggi. Makanya kemarin sudah Abi sampaikan bahwa yuk kita memiliki visi great business, dimulai dengan great team. Dari great atau great team itu dimulai dari solid team. Solid team dimulai dari smart team. Nah, smart team itu dari awal kita terus belajar, maka tanpa sadar insya Allah ya diri kita akan terus bertumbuh, dan jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan hal-hal yang sifatnya menuju perubahan lebih besar, karena sudah barang tentu kita ada yang namanya bahasa ini adalah pertumbuhan yang kadang-kadang kita sudah tidak mengerti lagi. Mereka sudah berubah lebih cepat, lebih jauh dibanding kita mengedipkan mata, kurang lebih semacam itu. Ya. Nah, fenomena ini disebut dengan description. Yang kedua, kita juga berbicara bahwa masa depan kita itu di Indonesia itu tentunya kita mengalami yang namanya bonus demografi. Kalau kita tidak mampu menyikapi bonus demografi, maka tentunya Bapak Ibu kita akan mengalami yang namanya mal bisnis, kemudian mal income, yang otomatis banyak di antara nanti secara predictable bahwa orang-orang tidak siap menghadapi itu,
maka jangankan istilahnya untuk beli apa ya, mobil, maka untuk rumah yang paling pokok ya, itu biasanya adalah orang bicara nanti ke depannya itu akan homeless karena saking bingungnya persaingan yang luar biasa. Nah, kita sudah berada di bisnis yang luar biasa, tinggal kita bersama-sama. Kadang-kadang mungkin repot ya, kadang-kadang mungkin repot. Ya harus kemudian apa istilahnya, harus laporan segala macam. Bapak Ibu semuanya, yuk, kata Bang Haji mah berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita nggak apa-apa dari awal sekarang kayak gini. Tapi saya memiliki visi Bapak Ibu yang terus bersama-sama. One day Bapak Ibu melek, maka uang itu akan datang, insya Allah. Tadi Amin. luar Amin. biasa, saya berbangga sekali ya. Banyak tim-tim yang sudah mulai pinter banget. Nah, sampai saya kaget tadi ya, Pak Sorny ternyata udah luar biasa, udah tahu dengan apa namanya, SWOT ya. Siapa yang tahu? Yang tahu SWOT ada yang tahu belum? Jangan-jangan belum Ada. tahu ya. Tahu, Bi. Masya Allah. Ya, jadi itu berbicara tentang kelebihan dan kelemahan. Ada weakness, ya, ada threat, ada opportunity. Nah, itu biasa disingkat dengan SWOT. Nah, luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas. Takutnya yang Pak Saroni sampaikan orang lain pada bengong, kelihatannya itu apa, SWOT itu apa gitu. Memang di dalam bisnis itu ada semacam itu ya. Ada weakness, ada opportunity, ada apa namanya, strength itu kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat itu adalah ketakutan atau mungkin kekhawatiran. Nah, insya Allah ya, kalau memang besok nanti ada sempat, Abi akan bahas keempat hal. Terima kasih untuk mengingatkan Pak. Ini juga salah satu strategi untuk bagaimana kita tepat menghadapi tim. Nah, mungkin sebagai tambahan teman-teman semua, saya juga baru saja tadi sidak untuk persiapan dari apa namanya, award night. Jadi kita seperti biasa, kami ya selaku founder ingin menghargai jerih payah ya walaupun bukan dalam bentuk uang, tapi dalam arti penghargaan, terutama bagi para semua yang bekerja tim membangun satu kekuatan di SSW, sehingga dalam 1 tahun ini SSW luar biasa pertumbuhannya. Saya sangat senang sekali, dan itu tentunya semuanya berkat dari kerjasama tim dalam bentuk teamwork. Maka teamwork sudah barang tentu itu ada PIC ya, kemudian ada PIC SSW, ada juga PIC masing-masing SBS, kemudian ada juga teamwork dalam arti setiap SBS itu ada mulai kapten dan lain-lain. Maka kita akan rayakan bersama di acara World Night Anniversary SSW yang keempat, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 4 Februari ya, karena kita persiapan harus dari sekarang. Dan tadi teman-teman semuanya kita sudah melakukan satu perencanaan. Jadi ternyata kita akan, tadi kemarin itu sampai 200, tapi ternyata sampai saat ini 200 orang udah sold out ya. Jadi udah perencanaan masing-masing luar biasa. Maka kami tambah tadi, bismillah, kapasitas akan kami tambah menjadi 300 orang. Jadi ada 30 round table ya, kalau memang nanti ada mungkin nanti ditambah. Dan tentunya kita akan sangat berbeda ya, karena mungkin teman-teman mudah-mudahan ini perencanaan yang sudah kami ingin tata ya, mulai dari apa namanya, stage dan lain-lain, mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik. Dan mohon doanya teman-teman, nanti beberapa waktu ke depan kita akan meeting dengan para top leader dari SSW untuk merencanakan, dan ini mudah-mudahan ke depannya SSW akan jauh lebih baik, karena disinilah Bapak Ibu semuanya, pada saat kita merencanakan dengan serius tadi managerial skill, maka insya Allah efek dari kita sungguh-sungguh, maka tidak mungkin instan. Kita berpikir 5 tahun ke depan, kita berpikir 10 tahun ke depan. Yang Abi pikir bahwa kalau kemarin di awal kita berbicara di GSS bahwa ini adalah saat ini adalah tim SSW yang 500. Abi sudah membayangkan bahwa tim PIC masing-masing yang sekarang itu memiliki organize masing-masing 500 yang ada di GSS. Jadi kalau ada 33 dikalikan 500, pasti ada 15 ribuan yang hadir di GSS, dan itu sudah luar biasa, lebih dari jumlah ya jumlah dari
PTBS. Nah, tapi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi Abi akan terus mewujudkan yang penting Bapak Ibu semuanya tadi, bahwa ini adalah gerbong menuju kesuksesan. Bagi Bapak Ibu yang akan terus masuk di dalam gerbong, tadi sudah diibaratkan, Bapak Ibu pasti sudah tahu arti dari masing-masing orang yang ada di dalam video. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sampai ada yang masuk ke dalam kategori yang disintrek ya, kata Bu Lina. Jangan sampai disintrek keluar, maka ya itu kadang-kadang mesti kita lakukan untuk tadi, bahwa salah satu dari bentuk dari bagaimana meningkatkan manajer skill adalah kita mampu harus memutuskan mana yang terbaik. Nah, kita selalu di setiap kesempatan untuk terus berbaik, berbenah, dan juga mengevaluasi agar kita menjadi tim, kemudian menjadi leader, dan menjadi big leader yang mampu ya membawa semua mitra, tim, dan leader untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Itu saja, sampai ketemu besok. Manfaatkan di GSS. Kami inginkan Bapak Ibu pertama yang sudah menjadi PIC, tengok kiri kanan, ada berapa SC150, ada berapa SC500. Pastikan yang SC1500 memastikan untuk memiliki bagan yang sudah akan terus dipantau untuk terus berada di seminar. Selanjutnya SC20, maka manfaatkan mereka untuk membawa tim yang sebanyak-banyaknya agar kita akan guidance, agar kita juga promosikan menjadi leader yang selanjutnya. Mudah-mudahan semua Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk selalu agar kita terus istiqomah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kuatkan diri kita menjadi orang-orang yang terus berinovasi, menjadi orang-orang yang sukses di dini wa dunia wal akhirat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut AA, mungkin ditutup. Ya. Saya kembalikan kepada A. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin lagi kurang fit kali ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini fotonya gimana? Bisa foto langsung coba. Sebentar Bapak Ibu ya. Kita bisa foto nggak nih? Baik Abi. Ya, sebelum kita tutup, kita akan foto dulu. Bapak Ibu bisa membuka kameranya yang bisa, yang mungkin yang memungkinkan untuk membuka kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama-sama. Udah nggak pakai kerudung. Dipakai dulu dong. Sebentar kok. Mana buka kameranya ya? Iya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ayo dibuka fotonya. Tuh, Masya Allah. Keren. Fotonya bukanya. Kameranya Pak Aep di bawah. Ada tanda kamera dipencet. Enggak ada kamera. Enggak ada nih. Ada kok Pak Pak Aep Aep, apa kelihatan. kabar? Pak Aep kelihatan tuh udah. Mukanya ada. Nanti Ada. dipoto. Ada. Dahinya doang ya. Ini udah difoto, Abi? Belum. Siap, biar ini gara ranteng semuanya nih. Gara ranteng garis kiri. Ganteng. Cantik-cantik. Berasa. Para calon peraih luxury semua, amin. Senyum. Senyum yang lebar. Besok dapat 1 miliar. Senyumnya yang lebar tuh kayak Ibu Siti Jubaidah tuh keren. Wih, 130. Senyumnya lebar ya Bu. Ibu Nuni juga tuh. Keren soalnya. Ada apa nih? Iya.
Masya Allah. Wah, Pak Zamroni udah siap. Ibu Nuri senyum dulu, Ibu Nuri. Jadi foto nih. Nah. Ibu Nirna gitu, Bu. Jangan cemberut.